Oh, the recording. All right. Welcome back. So today we'll do the financial accounting. Okay, financial accounting. We will do topic 4 today. Kalau mau cek topic 4 nih, it's a recording process. Okay. Tapi topic 4 they cover topic 1, 2, 3. Okay. I hope Ryan kau punya apa? Accounting. Oke, oke nggak? How's your accounting? Kau pernah ambil ini kelas nggak dulu? Pernah. So how's the accounting? Okay. I mean, dari kau sendiri lah. Kau rasa oke accounting kau perlu kasih, perlu tambah-tambah. Hah? Pro? Pro nggak? Pro sendiri ya. Bagus, bagus. Apa? Gimana tuh? Oh, balance sheet. Betul lah. Right, so jangan risau, kita akan buat latihan hari ini. So again, I mentioned last week kan, kita akan buat latihan. Sebenarnya mau bagi kamu kan, tapi nanti kamu juga buat juga. Kalau main game gitu, suplemen, das is off. Oke, just kasih refresh balik ya. Last week kita tidak buka slide kan? Nah, kita buat slide last week. Kita buat yang diajar kamu waktu report saja kan? Kadang sudah buat pun ini untuk apa namanya? Dibuat sudah. Alright, so kita just lihat sebentar. Oke, dia punya apa yang ada dalam chapter 1 untuk financial accounting. Just to refresh. Yang ini midterm kita akan buat juga next week lah. Right? Assignment sudah kena bagi ya. Dalam grup tuh ada 2 assignment. Makro dengan account. So kamu buka awal-awal. For final exam 50%. So memang keluar calculation. Tapi kita buat juga. Senang, jangan risau. Alright? Serius, senang. So kamu tahu apa tuh accounting? Apa tuh tiga poin accounting dari? Nah, ada minimum poin accounting sudah. Accounting ada 3 poin senang kamu boleh kan? Wih, panjang betul. Apa kau tulis tuh? Apa kau itu sepanjang apa? Kelas kau boleh tulis itu panjang? Sales. Coba ajar. Miss Megan, Mbak. Ini Megan. Macam kawan. Madam nggak? Sales. Mau bicara sales juga. Kan bisnis kan? So, accounting ada 3 poin penting. Apa dia? Dari? Ya, what is the 3 main point dalam accounting punya definition tuh? Recording apa? Recording itu panggil apa? Sebelum itu, recording itu ialah apa? Apa dia panggil? Satu ayat tuh dia panggil. Apa dia panggil? Tengok apa kau tulis langsung, ada saya tulis lah. Karena ini karena record sudah, jadi tidak bukti yang kamu tidak tahu sudah. Salah file 1. Aduh, alasan. Iya. Bang 1 dia bilang. Oke. Tulis balik. Dalam account, terpaksa lah kasih keluar. Coba, tapi kita punya whiteboard. Whiteboard, where are you whiteboard? Financial accounting. Ambil dulu. Jadi ada whiteboard juga. Whiteboard.
Oke. Kita buang ini. Alright. So, accounting. 3 benda penting. Number 1, dia mesti ada proses. Ingat, Derry? Betul kan tidak? Kan cakap last week kan, dia mesti ada proses. Selepas proses, dia ada apa itu proses? Yang kau cakap tadi, recording. Recording, summarizing, analyzing, interpreting, semua ini adalah proses. Tapi kenapa accounts buat semua proses ini? Kenapa? Kenapa dia buat semua proses nih? Untuk apa? Untuk yes, untuk dia buat report. Oke? Okay? Nomor 2 ialah untuk dia buat report. Apa report dia buat? Income statement, kan? Income statement dan balance. Yes, itu adalah dua main report yang kamu mesti buat. Agree? Memanglah kamu agree kan? Oke. Lepas itu kamu buat apa sama itu report? Selain daripada bagi audit, kamu guna itu report untuk buat di kamu ada profit, kamu ada aset, apa kamu buat? Tambah aset kah? Tambah duit kah? Tambah bisnis, tambah produk? Itu semua ialah decision. Paham? So simple. This is kamu boleh guna ini forever. Sebab memang sama saja. Ini ialah definition of accounting. Accounting is a process tapi it's a process which involve recording, summarizing, analyzing, interpreting to produce a report, which is the income statement and balance sheet, so that you can use the report to make a decision for the business. So panjang tuh, kamu boleh tulis dalam Excel. Kamu buat nih dalam Excel, kamu buat set 3 line, bagi line, bagi ayatnya, bukan kamu tulis, kamu buat awal-awal, kamu tulis jawabannya. Ini cara jawaban lah, apa prosesnya, apa jenis reportnya, apa decision kamu buat, kan? Okay. So, accounting exists long before. Dan dia panggil sini Luca Pacioli. Siapa nih si Luca Pacioli? Luca Pacioli is the father of double entry system. Okay. Dia yang buat double entry. Apa double entry? Debit, kredit. Itu double entry. Mesti ada debit, ada kredit. So, siapa yang create? Luca Pacioli. Right? Definition sudah. Ini ialah proses. Tengok apa proses dia. Contoh proses. Identifying. Number 1. Identifying. Recording. Classifying. Summarizing. Interpreting. Communicating. Okay. Semua itu ialah proses dia. Role of accounting. Simple. Kamu buat report. Siapa guna itu report? Siapa kamu rasa guna itu report? Selain daripada HR, HR usually tidak pakai report lah. Dia mau account, dia peduli. HR cuma fokus pasal staff. But who uses all this report? Siapa yang kamu boleh terfikir? Bank. Siapa? Accountant yang buat. Dia perlu pakai juga, betul. Tapi siapa lagi yang mau need report? Bank. Kenapa bank mau pakai itu report? Yes, supaya dia dapat kasih pinjam duit. Kan? Sekarang nih kalau kamu pinjam bank, kamu pergi bank mau pinjam duit, apa dia tengok? Kamu punya slip gaji tahu. Kenapa? Kamu ada duit, kamu bayar. Kan? Saya kasih kamu duit, tekan kau tidak bayar. Sama juga macam company. Company pergi pinjam duit dari bank, bank mau tunggu report. Apa report dia cek? Income statement, balance sheet. Untuk 3 tahun. So dia tahu tahun pertama sampai 3 tahun tuh ada profit kah? Dapatkah kau bayar duit? Siapa lagi mau pinjam? Siapa mau guna itu report? Who else uses the report? Government. Kenapa government? Apa government mau? Apa government mau? Ya, apa government mau? Tax. Kan? Kamu dalam income statement ada profit. Government cek berapa profit, berapa percentage tax kamu bayar. Kamu dalam report ada aset. Government tanya,
kamu ada lesen kah? Ada lesen? Mana lesen? Bayar tax. Kemudian tanya, kamu ada kreditor. Oke? Jadi siapa nih kreditor kamu nih? Kamu ada bayar tax, semua tax. Siapa lagi? Investor. Tekanlah orang datang invest. Wih, company kau apa? Terus dia mau invest. Apa dia cek dulu? Account. Simple. Because dalam account kamu ada banyak information. Right? Sini dia tulis to help budget. Ya, to help budget. To apa nih? To file financial statement. Yalah. It's a statutory compliance. Maksudnya kita setiap company exist. Kita ikut Companies Act. Companies Act cakap semua mesti buat report setiap tahun. Kalau kamu buat company, kamu tidak hantar report sama SSM. Apa SSM tadi itu? Apa itu SSM? Syarikat Suruhanjaya Malaysia. Seriously, kamu pergi cek sini. Pergi Google, kamu type SSM. Saya lambat sedikit ya, sorry. SSM. SSM ialah tempat semua company register di Malaysia. Dan disinilah kamu perlu hantar, kamu punya report. Dari, betul nggak Dari? Handphone lagi ya. Oke. So, kamu mesti tahu. Boleh? Next. Oke. Role of accounting. Oke, siapa pakai? So, dalam dua jenis account ya. Financial accounting dengan management accounting. Biasa management accounting nih, here they mention, dorang nih lebih kepada apa? Management. Orang yang buat decision. Kalau financial accounting nih, this financial accounting, you only prepare income statement, financial statement lah. Income statement, balance sheet. Tapi orang management accounting nih, management accountant dia panggil, dia boleh juga buat financial statement, tapi dia lebih kepada budget, projection, okay? Apa-apa yang tentang management punya, dia buat. Right? So, dalam satu company, dia boleh ada dua. Management accounting ataupun financial accounting. Alright, ini contoh dia. Okay, user yang saya cakap tadi tuh, siapa pakai? Owner, manager. Manager mesti tahu. Sebab kalau dia manager department lain, dia mesti tahu apa yang terjadi dengan total profit. Mana duit pergi. So that dia boleh minta budget. Okay. Manager, government, investor, creditor, employees. Kenapa employees mau tahu? Kenapa pekerja-pekerja mau tahu juga? Kadang-kadang dia cek juga company punya report. Kenapa? Sebab kalau dia tahu company ada profit, apa dia minta? Bonus lah. Nah, sama dia mau tahu, betul kah? Dalam company itu dia bilang dia bayar salary. Ada account salary dalam report kamu. Berapa amount dia. Terus kamu kira-kira, macam tidak betul nih. Saya kena bayar sedikit. Komplain lah. Kan? Sebab banyak company mungkin dia tipu. Mungkin di tengah sengaja kasih tinggi-tinggi kan. Supaya dia ada sedikit profit, dia bayar sedikit tax. Untuk presiden. Oke, ini user dia panggil. Financial statement ada dua, yang tadi itu yaitu income statement dan balance sheet. Apa tuh? Apa tuh sebenarnya? It's a report, written record itu saja. Yang kena tulis, yang kena kira. So, financial statement analysis bermaksud apa yang kamu boleh kira dapat dari financial report kamu tuh? Apa kamu dapat dari kalau saya bagi kamu financial statement sekarang, apa kamu boleh cari dari sana? Net profit, gross profit, salah satu, apa lagi? Berapa revenue? Revenue profit lain tahu. Kan? Revenue ialah jualan, sales. Daripada bisnis kamu jual. Profit ialah lepas tolak semua cost, kamu dapat profit. Apalagi yang kamu boleh tahu daripada financial statement? Aset kamu berapa? Liability kamu berapa? Kan? Equity kamu berapa? Siapa kamu hutang? Semua dalam report. So itulah penting deh. Kalau kamu buat analisis nih, maksudnya this year profit kamu 20.000. Last year 15.000. Jadi apa analisis kamu? Kamu punya profit,
Tingkat itu analisis. Nampak? Okay? So again, you will use all this information to make decision. Okay? Who issue? So every company. All company issue bila every year. Right? Yearly. Interim statement. Apa maksud interim? Interim maksud dia bukan full 12 bulan. Mungkin dia 6 bulan, mungkin dia 9 bulan. Interim maksud tengah-tengah lah. Kenapa ada interim statement? Sebab ada company ada meeting bulan 9. Ada ujung tahun. Ya. Ada company yang dia besar. Jadi kalau kita tunggu ujung tahun baru buat, lambat. So dia buat 6 bulan. Kalau sudah buat 6 bulan nanti dicampur saja. Simpel kan? Sebab bila kamu buat ini kamu perlu detail cek. Kalau kamu tunggu ujung tahun, lama kamu masih selesai. Itu dia panggil interim statement. Oke, annual statement ialah setahun lah. Oke, semua kebanyakan semua annual statement. So these are the financial statement yang kamu akan buat. Yang kamu buat gimana? Tidak saja. Okay, you only do statement of financial position which is balance sheet. Ini nama full letter. Balance sheet ialah statement of financial position. Kalau income statement, statement of profit or loss and other comprehensive income. Ini ialah income statement, ini ialah balance sheet. Itu yang paling penting. Kamu juga ada statement of changes in equity, tapi changes in equity ini cuma kepada syarikat yang ada tukar-tukar shareholder. Kalau kemarin satu shareholder yang sama saja, tidak berubah, kosong saja. Dia 1.000 share dia itu aja deh. Tapi ada company yang besar di luar, setiap bulan tukar-tukar shareholder. Kenapa? Kenapa kamu rasa ditukar shareholder? Tidak juga. Kalau saya ambil 6 bulan saya ambil sendiri jadi shareholder saya. Dia tidak buat kerja. Saya gantilah. Kan performance. Terus saya ganti si Ryan pun sama juga. Saya ganti orang lain lagi. Dan kalau saya ambil si Derry, orang Metsiang support dia. Jadi saya ada bucket dari Metsiang. Ke orang mana Ryan? Kalau saya ambil si Ryan jadi sebagai shareholder, orang Kedingau support to company. Kok shareholder kan? So saya dapat market dari Kedingau. Nampak? Kenapa orang tukar-tukar shareholder? Dan bila shareholder sentiasa bertukar, tidak bagus actually. Tapi itu memang orang buat, memang company buat. Dia record dalam changes in equity. Dan last, kita ada statement of cash flow. Maksud cash masuk keluar. Apa-apa cash masuk, semua cash. Kalau hutang apa tidak. Sebab hutang itu bukan cash. Dan last kali itu notes. Notes bermaksud dia kasih nota lah. Kenapa ada account ini, kenapa ada account itu, kenapa mesti buat ini, kenapa buat itu. Dia akan buat. Oke? Okay? So, itu ialah financial statement. Ini contoh dia. Nah, ini. Element. Oke, okay. Elements of financial statement. Apa 5 element accounting? Dari apa tuh 5 element of accounting? Yang 5 atau apa? 5, tadi itu 5, itu statement. Ini element of accounting, apa? What is the 5 element of accounting? Kamu tahu tuh jawabannya? Asset, liability, equity, revenue, dan expenses. Tulis. Itu 5 element, ah. Oke, jadi equity ini semua dia kasih tahu pasal itu statement saja. Kita akan buat juga, jangan risau. Oke, topik 1 habis. Kamu ada buat principle of accounting kan dulu? Sudah kan? Ingat lagi nggak? Terbaiklah. Adai, terba. Boleh buat. Yang kedua nih, oke, chapter 2 sama 3. This is about accruals sama deferrals. Apa tuh accruals? Apa kata senang untuk accruals? Accruals ialah belum bayar. Kan? Bayar nanti belum bayar.
Kalau deferral, dia sudah bayar awal-awal, advance, prepaid. Oke, so kita kasih summarize di sini. Setiap apa yang dia buat dalam nih kan, exactly kita akan buat dalam soalan nanti. So aja saya kasih apa refresh. Tapi kata senang ini. Dalam apa tuh? Account, kita accounting lah. Atau dia panggil adjusting entries entries. Kita ada accruals sama deferral. Accruals meaning belum bayar lambat. No cash lah no cash yet. Itu saja. Kalau deferral sudah bayar, paid, prepaid, prepaid, advance payment, prepaid payment, apa lagi? Cash first. Maksudnya kamu dapat duit. Dan dia affect kita punya revenue dan juga expenses. Sini juga sama, kita punya revenue sama kita punya expenses. Sekarang nih, yang last week kita belajar tuh, dari kalau kita ada accruals revenue, maksudnya duit belum dapat. Apa contoh deh? Revenue ini duit kamu. Duit masuk dalam bank kamu, tapi kamu belum dapat. Apa jenis account? Contoh, saya beli barang dari si Ryan. Jadi barang Ryan bagi saya sudah barang, saya belum bayar si Ryan. Saya jadi apa? Penghutang. Saya penghutang. Saya penghutang si Ryan. So ini dia panggil kadang-kadang boleh jadi contoh debtor. Sebab kamu punya revenue, you supposed to receive revenue, right? Tapi kamu belum terima duit. So itu ialah utang, debt kan, debtor. Saya lah debtor. Jadi kalau debtor nih, apa elemen yang masuk tadi? Asset. Ini ialah asset. Tebak? Ini contoh. Banyak bukan just apa sales saja. Kalau contoh kamu invest duit di bank bagi kamu dividen, bagi kamu commission, kamu belum dapat. Semua itu ialah accrued income, accrued dividend, accrued commission. Maksudnya kamu patut terima tuh duit, tapi usually macam ASB lah. ASB, kamu ada ASB kan? Kita guna konsep ASB. ASB kira untuk tiap tahun kan. Contoh kalau simpan duit dari Januari sampai Desember, apa duit di sana didarab dengan percentage dividennya. Bila aku dapat tuh duit? Bila aku dapat tuh duit? Tidak, bila aku dapat tuh duit? Bila aku dapat commission tuh duit? Bukan sama bayar. Commission untuk duit yang kamu simpan tuh, kamu cuma dapat bulan 2, bulan 3. Baru duit karena masuk dalam bank kamu. Tapi 2.000 ringgit, 3.000 ringgit yang kamu patut dapat tuh untuk bila apanya? Untuk Januari sampai Desember kan. Tapi tahun depan baru kamu dapat tuh duit. Jadi itu duit ialah accrued dividend. Itu ialah kamu punya revenue yang kamu belum dapat. Itu ialah aset. Tapi kalau sekarang ini kita guna expenses, contoh salary. Salary ialah expenses tau. Kamu patut bayar salary setiap bulan kan? Kalau kamu belum bayar, macam mana lah? Kehutang kan? Jadi orang menjadi kamu punya kreditor. Macam contoh si Ryan, kau beli barang dari saya. Sebagai kau barang sudah serang. Kau belum bayar saya kan? Jadi saya ialah kau punya kreditor. Supplier ataupun kreditor. Supplier usually kau bayar terus cash kan? Tidak kan? Semua kamu tengok, kamu pergi tanya si survey. Pergi si survey, tempat si survey teman. Kamu tanya ada. Dia bayar cash kan? Tidak.
Kalau dia bayar cash, habis duit dia hari-hari. Setiap hari lori datang, antar barang. Satu kali datang 15.000, 20.000. Kalau ingat tuh si survey mau bayar, dia ada tempo 2 bulan untuk bayar. Jadi apa si survey buat? Jual lah. Dia jual barang-barang semua yang dia beli tuan. Dia dapat duit untung sudah sedikit. Dia baru dia bayar apa? Ujung bulan. Kenapa dia bayar terus kan? Jadi itulah purpose dia. Dia pusing tuh duit. Dapat? So, itu menjadi creditor. Right? Ataupun supplier. Jadi kalau kita panggil salary yang belum bayar, creditor, supplier, itu semua ialah kita punya apa elemen? Liability. Beban untuk company. Oke? Sama juga. Oh, ini untuk yang belum bayar. Oh, ini slide sebelah. Move on, pergi topik 3 yang kita bayar awal. Apa contoh? Kalau revenue lah. Revenue. Contoh apa contoh saya bagi last week dari revenue tuh? Apa jenis industri yang terima duit awal sebelum dia bagi service ataupun produk? Yes, airline, hotel. Kamu dapat tengok, kalau kau beli airline, bila kau beli? Hari ini kau terbang, hari ini kau beli nggak? Bila kau beli? Ryan? Belum kan? Tahun depan punya flight kau beli sudah sekarang kan? Jadi yang duit itu airline terima, Mas Airline ke Asia kah? Dia terima tuh duit. Duit itu ialah prepaid revenue. Dia dapat duit dulu. Dia belum bagi service. Contoh, kamu pergi ke restoran makan. Kau pergi sana counter bayar dulu. Kan? Duit itu restoran dapat sudah. Dia beli lari tahu. Kan? Dia sudah terima duit. Tapi duit yang diterima itu bukan revenue. Sebab dia belum bagi kamu service atau produk. Kan? So itu dia panggil deferral revenue. Orang biasa panggil unearned revenue. Belum dia boleh terima. Belum dia boleh recognize. Oke? Okay? So, apa contoh kamu bagi? Banyak. Usually macam contoh itulah jualan itulah macam airline tuan. Booking. Kamu bayar booking kan? Orang dapat duit sudah. Orang itu tidak boleh recognize booking itu sebagai revenue. Sebab selagi dia tidak bagi dia punya produk atau services, dia masih hutang itu orang services. So itu menjadi apa? Liability. Sebab dia beban. Saya perlu kasih bagi kamu produk, baru saya boleh recognize duit itu saya punya. Apa? Oke? Okay? Tapi kalau dia expenses siapa nah? Contoh si Derry bayar bill air atau insurance awal-awal. Selalu insurance lah. Jadi ambil 2 tahun di insurance. Jadi tahun ini sama tahun depan di insurance dia bayar sudah. Oke. Okay? Tahun depan dia tuh bolehkah kau record sebagai insurance yang happen di sini? Tidak, sebab itu untuk tahun depan. Tapi kau sudah bayar kan? Jadi kau cuma letak dia sana sebagai prepaid ataupun advance. Kan? Prepaid, insurance, prepaid. Ataupun prepaid insurance, prepaid salary. Apa-apa expenses pun boleh bayar awal. Kamu agree kan tidak? Kalau gaji kamu bayar awal boleh nggak? Tapi kamu takut pekerja itu lari lah. Kan? Biasa pekerja, especially construction, manufacturing, dia selalu minta apa? Advance. Boleh minta advance. Tapi terus dia tidak datang kerja, dia lari. Kamu lah rugi kan? Right? Tapi bila kamu bayar awal, itu menjadi satu aset. Kenapa dia jadi aset? Kenapa dia jadi aset? Kenapa kalau kamu sudah bayar expenses kamu awal, kenapa dia menjadi aset? Dia hutang kita sebiskan. Ataupun kita tidak bayar dia sudah nanti. Sudah bayar kan? Jadi dia hutang kita. So kita ada satu benda yang akan dapat nanti. Tapi kita tidak bayar lagi. Sudah bayar. Nampak? So ini contoh. Accruals dengan deferrals. Orang tanya, kenapa ada accruals dengan deferrals? Kenapa? Sebab dalam accounting nih, kita ada prinsipal accruals accounting. Maksud dia,
Kita cuma rekod apa yang berlaku this year dalam account, dalam report kita. Yang berlaku selepas kita akan rekod tahun depan. Itu accruals accounting. Jadi, walaupun duit belum terima, benda itu sudah kita bagi orang. Barang-barang sudah keluar. Kita mesti rekod. Kita cuma rekodnya sebagai debt. Ya, kita sudah terima barang, kita belum bayar. Tapi itu benda sudah terjadi. Jadi kita rekodnya sebagai kreditur. Ya, jangan risau, kita akan buatnya nanti. Oke, satu benda lagi yang sebelum kita start. Apa cycle recording? Bagaimana kita mau record kita punya sampai kita siap financial statement? First, kamu akan dapat apa? Documents. Oke, lepas kamu dapat documents, apa kamu buat? Proseslah. Kamu buat recording. Mana kamu record dulu? Kamu akan record dalam journals. Ya, journals. Apa tuh journals? Journals ialah satu list, ya, list yang tunjuk transaction kamu. Tapi dalam journal tuh kamu ada debit, kredit, debit, kredit, debit, kredit, debit, kredit. Lepas itu kamu akan buat apa? T account. T account kalau banyak, apa kamu panggil dia? Kalau dia satu, T account. Kalau dia T account, T account, T account, T account, T account, kamu panggil dia ledger. Ledger. Oke. Lepas kamu ada T account, kamu buat ledger, kamu akan tutup dia kan? Kasih close dia, opening balance, closing balance. Nampak? Ingat tuh, apa kamu buat? Trial balance. Maksud dia, semua account yang kamu buka untuk T account tuh, kamu tulis dalam kamu punya trial balance. So, apa balance ya? Debit berapa? Kredit berapa? Debit berapa? Debit berapa? Kredit berapa? Nampak? So, itu trial balance. Yang kita akan buat sekarang nih ialah adjusting entries. Oke. Okay? So, apa tuh adjusting entries? Yes. Nih, adjusting entries ialah nih, ada dokumen yang belum kena rekod. Ada accruals, ada deferrals. Jadi, macam mana kita rekod? Rekod lah macam biasa. Kasih masuk. Kasih masuk debit, kredit, debit, kredit, debit, kredit. Selepas kita kasih masuk semua adjusting entries, kita akan dapat adjusted trial balance. Oke. Okay. Dan lepas itu, baru kita boleh buat income statement dan balance sheet. Oke. Okay. And sampai kita kamu sekarang, exam kamu 30 markah, 35 markah, kamu cuma perlu buat ini saja. Nih, yang sudah kena adjust punya income statement balance sheet, bukan yang semua lah. Kamu tidak perlu buat dari awal. Oke, kamu akan kena bagi satu trial balance dengan adjusting entries, dan kamu cuma perlu buat update deh. Paham? Paham? Ya, jangan lupa paham. Kita buat 5 soalan dulu. Oke? Oke, sebelum kita start, boleh bagi tahu saya apa format income statement dan balance sheet? Macam mana kamu buat? Apa style kau buat? Ryan, kalau dulu masa POA itu, apa macam mana kau buat income? Bagi dua apa? Debit kredit. Debit kredit itu trial balance saja ada. Kalau income statement balance sheet, dia ada debit kredit. Oke? Jadi apa formatnya? Apa formatnya? Bagaimana formatnya? Oke, kita ada aset semua. So, kita start dengan income statement dulu, Pak. Baru apa? Income statement. Apa formatnya? Paling atas kita mesti ada apa? Apa saya tulis? Paling atas mesti ada RM. Dia mesti ada unit, monetary unit. Oke? Selepas itu
revenue. Asset itu balance sheet. Revenue. Paling penting income statement mesti ada revenue. Markah free ya. Kalau kamu tidak tulis revenue, kamu hilang markah sudah. Tekanlah kan, sana kamu dapat revenue apa? Poin-poin sana revenue dibagi dalam soalan, letak salah. Free markah, walaupun dia 0,5 markah juga. Yang RM pun sama. Ya, kamu tinggal letak RM apa? Dia number saja tuh, dia tidak unit. Kalau kamu tulis US pun boleh, salah lah. Memang betul ada US, tapi yang lain tuh boleh kira, tapi total kamu atas salah sudah. Sebab US, again, kita tidak kira lah dalam account tuh, kalau dia betul USD, dia untuk USD punya company. RM untuk ringgit Malaysia punya company. So, lepas kamu letak revenue, berapa sini? Contoh 35.000. 50.000. Apa di bawah revenue? Kamu akan tolak COGS. Sales itu revenue. Cost of goods sold. Cost of goods sold. Apa tuh cost of goods sold? Apa formula cost of goods sold? Siapa ingat? Formulanya ialah opening inventory. Sekarang kita buat langsung. Plus apa? Purchase. Tolak closing inventories. Kamu akan dapat COGS kamu sini. Komen dulu. So, contoh lah, opening inventories kamu berapa? 10.000. Ya, betul. Oke, 10.000 aja lah. Berapa kamu beli? Kamu beli 275.000. Berapa closing stok kamu? Contoh baki stok kamu ada nanti 26.000. So, berapa kamu punya COGS? Coba kira, berapa COGS kamu? Berapa COGS kamu? Kira lah, jangan buat cetakan enter. Berapa? Kira COGS kamu? Kira-kira. Jangan kira sendiri. Kira-kira berapa? 251. Nah, 259. Kamu ambil ini tambah semua. Tebak? Jadi sekarang nih kamu ada revenue, kamu ada COGS. Ini untuk kira COGS saja nih ya. Ini di sini. Lepas tuh ini sales kamu atau revenue kamu. Kalau kamu tolak revenue, tolak COGS, apa kamu dapat? Gross. Kamu tahu kan? So, berapa jawabannya? Sembarang kan? Lepas tuh, kamu akan tambah apa? Ada income dulu. Kan kamu dapat duit dari bisnis lain semua. Contoh lah, kamu dapat ada income 21.000. Sebab kamu dapat rent, kamu dapat commission, kamu dapat dividen, so kamu dapat 21.000. Lepas itu kamu ada expenses. Bagi saya 10 expenses. Bagi saya 10 expenses. Apa expenses kamu ada? Insurance. Apa lagi? Apa? Bagi, cepat. Insurance, 55 nih, cepat. Insurance. Apa expenses yang kamu rasa company bayar? Ya. Machinery. Machinery apa? Kau beli machinery kah? Maintenance kah? Maintenance. Oke, saya terima. Insurance, maintenance. Apa lagi? Kalau kamu beli machinery, kamu ada mesin itu aset.
Kalau kamu beli dia, kamu beli cost. Cost apa? Antar tuh mesin pergi kedai. Delivery, transportation. Itu cost. Apa lagi? Paling penting, apa cost paling penting dalam company? Salary. Apa lagi? Salary ada banyak tau. Salary itu salary. Bonus, bonus. Commission, commission kalau kamu hire orang untuk jual barang, kamu bayar commission, commission pun kamu bayar. Itu pun salah satu. EPF, EPF. Sokso, sokso. Semua tuh jenis expenses yang berlainan. Tidak boleh karena gabung semua dalam salary. Apa lagi? Bill elektrik, bill air, utilities. Fuel and oil. Kereta kamu pakai drive. Apa lagi? Stationery. Kan? Company semua ada pen, ada kertas, ada ink, stationery. Dia bayar. Donation. Kira sebagai expenses juga. So orang biasa donate nih untuk kurang tax lah. So dia pergi bayar bagi donation. Apa lagi? Apa lagi dia bayar? Yang kamu rasa yang banyak company bayar. Tax akan masuk tapi tax di bawah lah. Oke, tax memang ada. Interest pun kita bayar. Kalau kita bayar macam utang sama bank kan, kita letak interest. Apa lagi kita pinjam? Supplies lah. Oh, entertainment. Oke, ada company yang dia bagi duit untuk staff dia pergi makan, bagi staff dia pergi karaoke, dia panggil entertainment. Untuk layan klien dapat entertainment. Dan ada banyak kos-kos kecil-kecil yang tidak payah buat account, tapi dia kasih gabung dalam satu account, dia panggil miscellaneous account. Semua ini expenses. Contoh, kau bayar parking RM1. Takkan kau buka account RM1 untuk parking. Kamu letak dalam miscellaneous. Pergi tandas, miscellaneous. Kamu pergi beli makanan jagung yang RM2 lebih. Takkan kamu letak sana food kan, miscellaneous. Usually kalau food expenses itu untuk party. So 2.000, 3.000 punya cost. Kalau kamu catering, itu pun ialah expenses. Total berapa expenses kamu bayar? 87.000 lah. Oke, jadi kamu ambil gross profit, tambah ada income. Oke, usually kamu letak sini banyak. Oke, contoh. Oke, 530. 530, terus 421, 90, 237, terus ada 518. Oke, harap-harap kena 4D lah kan? Apa lagi namanya mau beli nih? Oke, RM65 untuk kecil-kecil. Dan kamu tambah lagi 38.900. Total deh. Total semua nih. Ini adalah total expenses kamu. Tebak? Jadi, kalau kamu ikut tuh formula, gross profit tambah ada income, tolak bukan tambah. Tolak expenses, total semua di sini kamu letak, apa kamu dapat? Yes, kamu akan dapat net profit. Siap? Berapa jawabannya? Nah, kalau ada kalkulator kira lah. Oke. Kalau tidak, net profit kamu. Nampak? So ini ialah income statement. Jadi, saya mau kamu buat dalam exam. Awal-awal, jangan awal-awal lah. Kamu baca dulu kamu punya trial balance. Kamu nampak semua nih. So, ingat format dia supaya kamu tidak lupa. Kamu boleh kasih save deh. Alright? Setiap nih ada marka. Setiap satu ini ada marka. So, lepas kamu save income statement, apa kamu buat? Balance sheet. Statement of financial position. Betul. So, apa yang ada dalam balance sheet kamu? First, kamu ada RM. Mesti ada unit. Tapi paling atas kamu letak apa? Bukan non profit. Non-current asset. Maka mesti ada 3 elemen lagi. Apa 3 elemennya? Asset, liability,
equity. Tapi asset dan liability kita boleh pecah ikut current atau non-current. Apa beza dia? Kalau current nih, amount itu sentiasa berubah. Sentiasa bertukar. Contoh, cash. Hari ini 20.000, besok 30.000, besok-besok 5.000. Kenapa? Duit masuk, duit keluar. Jadi Januari 1 kamu punya cash berapa? Desember memang lain. Tapi kalau non current apa contohnya? Apa contoh non current? Amount yang tidak berubah. Contoh kamu ada beli kereta, tanah, land, building, apa lagi? Motor vehicle, apa lagi? Machineries. Kan? Kamu beli tuh mesin harganya 20.000. Kamu beli satuan di Januari. Desember berapa harga tuh mesin? Masih 20.000. Takkan DP naik harga kan? Kecuali kamu beli lagi banyak. Tapi kalau beli banyak pun harga satu masih 20.000. Tebak? So kamu ada banyak. Semua ini ialah non-current. Dan biasa non-current mesti ada apa? Ternyata fixed asset kita mesti ada depreciation. So setiap satu itu kamu akan tolak. Apa fixed asset yang tidak depreciation? Apa fixed asset yang tidak depreciation? Semua fixed asset mesti ada depreciation kecuali tanah. Tanah tiada depreciation. Tanah apa? Appreciate. Dia akan naik harga. Oke? Kalau bangunan ini memang dia akan appreciate. Tapi dia perlu karena kasih fix. Dia perlu renovation. Baru dia boleh naik harga. Kalau tidak, besok roboh kan? So itu harga dia turun kan? Cat pun pada luntur kan? So itu harga, apa itu dia panggil depreciation. So kamu letaklah berapa sih total ya, one by one ah. Building depreciation. Motor vehicle minus motor vehicle depreciation. Machinery minus machinery depreciation. Ya satu persatu tuh. Dan kamu gabung deh. Tapi ini saya kasih gabung sebagai contoh. Ya, panjang saya mau tulis. Kamu mesti tulis apa? Satu persatu. Oke, contoh kamu ada apa? 467.000 aset. Depreciation kamu 1 2 3 4 0. So kamu dapat total berapa? Non current asset kamu berapa? Oke. Mas berapa saya dapat nih? Ini total ya. Ini cuma pengiraan. Totalnya begini sini. Jangan kamu tulis total. Mana itu total itu untuk contoh. Tulis total tuh kan? Oh, oke. Nah. Oke. So, apa lagi contoh current asset? Selain daripada cash, apa lagi? Apa lagi aset yang kamu ada dalam company kamu? Goods maksudnya apa? Stok kan? Stok, oke? Closing stock. Apa lagi? Bank. Siapa lagi? Siapa yang aset kamu? Siapa aset kamu? Cek balik yang di atas, siapa aset kamu? Siapa lagi? Bukan? Hah? Siapa lagi aset kamu? Ya. Dia sebelum tuh lagi. Siapa lagi aset kamu? Siapa? Ada dua saja nih. Siapa aset kamu? Tadi mau cakap yang Melayu deh, apa tuh? Cek balik di atas dia. Saya mau scroll kah? Hah? Siapa yang di atas? Siapa di atas? Nampak nih? Yes. Debtor yellow asset. Oke? Kamu letak debtor sini. Ataupun nama panjangnya. Account receivable. Asal kamu receive duit, itu ialah aset. Account receivable lah. Maksudnya kamu ada other receivable. Banyak lagi.
Apa lagi aset? Nah, apa lagi aset? Selain daripada aset, apa lagi? Prepaid. Nah, prepaid insurance. Apa lagi prepaid yang kamu boleh buat? Prepaid salary, prepaid rent, prepaid asal prepaid. Semua itu ialah aset. Mana kamu tahu? Cek yang sebelah lo. Deferral expenses. Semua itu ialah aset. Nampak? So, kamu bagi total semua sini. Berapa total dia? Contoh-contoh, jangan lah juta. Paling-paling pun cash, kamu boleh letak dalam 23.000. Oke, closing stock kamu berapa? Closing stock nih, dia mesti sama mana? Di atas tuh kan. Berapa dia punya apa tuh? Closing stock sana. 259, betul nggak? Nih. Nih. 26 kan? Nih. So ini ialah kamu punya closing. Closing stock kan? Dia mesti sama sini ya. Biasa deh. Right? Lepas itu bank. Bank kali banyak lah ada duit di bank kan. Dua. Debtor kali berapa orang utang kamu? 200.000. 3.000 aja bah. Prepaid insurance tidak banyak. 4.000, 5.000. Macam itu. Oke? Total dia lah. Oke? Kamu dapatlah kamu punya current asset. Formula dia ialah current asset mesti lawan current apa? Liability. Kamu mesti lawannya. Jadi apa contoh current liability? Apa itu liability? Liability ialah beban, kan? Beban ialah amount yang kamu perlu bayar dalam masa setahun. Contoh? Apa contoh current liability? Paling senang lah asal liability apa kamu pikir? Bank ataupun loan. Kalau bank itu aset, ya nah? Kalau loan from bank itu liability. Kalau bukan loan, apa mau dipanggil? Borrowing. Dia akan letak sebagai borrowing. Borrowing. Oke. Next. Selain daripada loan borrowing apa lagi? Cek balik kamu punya yang adjusting entries tuh. Apa itu yang apa dia punya apa tuh? Liability sana. Yang adjusting entries kamu tadi. Unearned ya, kan ataupun yang prepaid income, prepaid revenue. Kamu dapat duit awal kan? So unearned unearned revenue ataupun prepaid revenue. Duit kamu terima awal. Right? Lepas apa lagi? Apa lagi satu? Apa lagi satu yang liability? Pilih satu yang liability. Tadi pada unearned revenue. Accrued apa? Expenses. Kan? Ada yang expenses kamu belum bayar kan? Semua itu ialah liability. Nampak? So, kamu tulis. Kamu ambil loan, kamu mungkin loan kamu ada 34.000. So, prepaid revenue itu kamu ada 12.500. Accrued expenses yang belum bayar 7.530 ringgit. So, kamu akan dapat kamu punya current liability. Tapi ada satu benda, kalau kamu ambil current liability, okay, current liability kamu compare sama current asset, kamu akan dapat net current. So, dalam account, bila kamu buat analysis tuh, supaya company kamu bagus, kamu mesti ada net current asset. Maksudnya, current asset kamu mesti lebih tinggi dari current liability. So, sekarang nih, current asset kamu ialah 219. Current liability 5. Bagus kan tidak? Sebab kamu ada duit untuk bayar kamu punya hutang yang perlu bayar dalam 12 bulan. Oke? Alright? Next. Kamu kira dia punya formula. Formula dia ialah non-current asset
tambah current asset, tolak current liability. So kamu akan dapat total sini. Oke, tambah current asset, tolak current liability. So ini kamu punya kira total debit side. Ini total. Belum siap nih. Ini ya total debit side. Dalam credit side kamu letak apa? Kalau kamu ada current liability, kamu mesti ada current, non-current. Ya, liability juga. Tapi apa beza current liability sama non-current liability? Yes. Tahun-tahun depan punya utang. Yang current liability ini yang kamu perlu selesaikan tahun ini. Jadi kalau non-current liability itu dia ialah utang yang loan lah juga, sama juga loan borrowing, tapi 2 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, itu utangnya. So usually non-current liability ini dia amount besar lah. Oke. Contohnya berapa? 234 juta ribu. Oke. Itu satu. Next, ada apa lagi? Paling last kita ada apa? Equity. Ingat, apa itu equity? Apa dalam equity? Apa dalam equity? Oke. Capital, modal. Kan? Modal biasa berapa kamu kasih masuk dalam bank? 200.000 lah dia kasih masuk. Contoh. Oke. Contoh 200.000. Dan dalam capital tuh kadang-kadang kamu pergi ambil duit juga. Betul atau tidak? Kan, drawings. Kamu ambil duit untuk makan. Itulah kamu macam perlu duit kan. Jadi kamu ambil duit company lah. Kamu ambil lah 10K. Kan? Last kali kamu akan tambah apa sini? Net profit. Dari mana dapat net profit nih? Dari mana? Kita buat balance sheet sekarang. Dari income statement nih, ingat nih. Net profit di sini nih, kamu akan ambil di atas. Mana tadi? Profit. Oke. Kamu akan ambil dari sana. So kamu kira lah berapa totalnya semua? Memang ini tidak balance lah. Agak-agak saya dia punya agak-agak dia punya apa sih nih? Dia punya total. Saya kasih balance-nya lah. Dalam 304 707. So ini total dia. Dan kamu ambil total di sini. Yang ini plus ini. So, kamu lihat. Di sini kau dan aku mana itu? Balance. Oke, ini sama ini balance. Jadi real balance kamu ialah betul. Nampak? Ini baru format. Paham? Boleh kita stop format ya? Gangam 1 jam. Oke? Lepasnya kita buat satu soalan, udah habis. Siap-siap dibilang. Alright?